Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki yang banyak dan kesehatan. Kesehatan itu sangat penting. Dengan sehat, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan dan kehendak kita masing-masing. Jumpa lagi dengan saya Dika Sumuri yang selalu konsisten menyampaikan materi pelajaran tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Kali ini saya tetap mengucapkan kepada semua rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kelancaran bagi kita semua sehingga ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan membahas atau mengingatkan kepada kita semua, tuh kalian yang sering menginap di hotel, atau untuk pengetahuan bagi siapa saja yang belajar tentang perhotelan, yaitu ada dua hal yang jangan dilakukan jika Anda ingin tidak tersesat atau terjebak oleh fasilitas yang ada di hotel. Apa dua hal itu? Yuk kita simak penjelasan dari saya. Jika kita check-in di hotel, selama berada di hotel, tentunya kita mengharapkan semuanya yang akan kita lakukan itu lancar dan tenang, nyaman juga ya. Karena kita kalau di hotel itu tentunya kita nginap di hotel untuk memenuhi kebutuhan atau melaksanakan tugas apa yang kita butuhkan ya. Hotel itu kan sekarang fungsinya itu bisa juga untuk wisata dan juga untuk melaksanakan tugas. Oleh karena itu dua hal yang jangan dilakukan atau dihindari ketika kita hotel dan ingin urusan kita itu lancar, yaitu yang pertama. Yang pertama adalah ini hal yang kadang-kadang iseng tapi menjebak, yaitu ketika kita berada di koridor kamar hotel itu kan di sana itu ada exit door ya, itu pintu emergency. Itu jika lo kalian dalam keadaan buru-buru atau bahkan hanya iseng saja, terus itu jangan main buka aja, jangan main keluar, karena itu exit door itu adalah pintu darurat. Memang di sana ada tangga ke bawah ya. Nah itu jangan langsung kalian buka, langsung kalian lari lewat tangga itu, karena ketika kalian masuk ke tangga itu nanti pintunya tertutup secara otomatis dan juga mengunci dengan sendirinya gitu. Jadi kalau kalian mau ke koridor atau emergency itu kita buka, ditahan, jangan langsung dilepas. Kalau dilepas nanti kalian nggak bisa balik. Ya kemarin terjadi bahwa pada bintang 5 pada saat itu murid saya lagi PKL, terus kebetulan ada tamu yang lagi main HP, terus buru-buru gitu ya mengajak murid saya juga nggak ngerti bahwa itu pintu emergency ya, anak sekolah. Nah berdua-duaan tuh kalau masuk ke buka pintu emergency terus ke tangga sana, nggak bisa balik, dua-duanya itu bisa terbang di tangga darurat, pintu emergency itu. Artinya hal itu perlu diperhatikan oleh kita semua ya. Jangan langsung apa-apa dengan gerubah-gerubu, kita diteliti dulu bahwa ini bisa atau enggak. Salah satu itu ya, ini hal yang kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang kalau kita lagi buru-buru gitu terus terkendala itu, kalau nggak bawa HP gimana? Kita bisa hubungin petugas hotel atau security ya. Paling juga kita naik turun tangga capek juga ya. Satu hal lagi, jika kalian sedang berada di hotel, kalau naik atau turun lift, tolong selalu bawa kunci ya. Karena hotel-hotel sekarang di modern ini itu lift itu sering dipin ya, dibuatkan atau disetting dengan menggunakan pin demi keselamatan atau kenyamanan untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lift-lift sekarang ini itu rata-rata sudah menggunakan pin, jadi tanpa membawa kunci atau kunci kamar yang
sekaligus digunakan untuk membuka lift tersebut, itu liftnya tidak bisa terbuka. Jadi kalau kita berkunjung ke hotel atau ingin menemani atau ingin ketemu dengan teman kita atau siapa kita yang lagi nginep di hotel, itu lebih baik ditanya dulu, jangan main masuk ke lift aja. Nanti jika kalian masuk ke lift, nanti bisanya hanya naik turun, nggak bisa buka. Mau ditekan-tekan atau di tombol liftnya ditekan-tekan juga nggak bisa terbuka, karena itu liftnya itu sudah diberikan pin supaya yang bisa masuk itu hanya orang-orang tertentu yang punya kamar atau juga petugas, ya. Banyak itu sering terjadi. Jadi saya pernah masuk, ya. Ternyata saya ingin nemuin temen. Nah, saya masuk, ternyata naik turun ya nggak buka-buka, ya. Jadi pin itu atau kunci kamar itu selalu. Nah, kalau kalian ingin mengunjungi temennya yang sedang di hotel, yaitu lebih baik telepon dulu temennya untuk menjemput, atau yang kedua itu bisa minta bantuan petugas, sama petugas security atau petugas porter untuk mengantarkannya, daripada nanti kita masuk, ya. Kalau lantainya dapatnya cuma pendek, kalau lantainya 27 kita naik turun di samping kita juga sedikit kesel juga dengan naik turun, tapi kita juga malu juga di hotel jika ketemu lagi orang ini ngapain sih. Itu menjadikan tanda tanya, ya. Nah, jadi dua hal itu harus diperhatikan, walaupun kelihatannya hanya barang sepele, masuk hotel nggak bawa apa-apa, terus kita mau naik turun, ya. Satu, dengan lift tadi naik turun, ya, sehingga efisiensi waktunya kita hanya terbuang, ya, dengan waktu. Yang kedua, rasa malunya ada karena kita tidak membawa kunci atau jadi kita hanya naik turun di lift, ya, nggak bisa terbuka sesuai dengan floor atau lantai yang kita ingin kunjungin, ya. Terus yang tadi jangan lupa juga di koridor, hati-hati sekali itu di koridor, sehingga kita tidak terjebak oleh fasilitas. Sebenarnya itu memang konstruksi bangunan itu menghendaki bahwa kalaupun di koridor itu pintu bisa buka dari luar, itu sangat membahayakan, ya, karena di luar itu kan tamu yang datang ke hotel belum tentu tamu yang baik-baik semua, kan. Ada juga yang diindikasikan tamu yang tidak baik, sehingga punya tujuan, mungkin dia kejahatan atau mungkin segala macam. Pihak hotel itu sudah men-setting suasana, men-setting konstruksi supaya tamu itu sesuai dengan tuntutannya, yaitu tuntutan tamu nginep di hotel itu adalah merasa nyaman, aman, dan tenteram, gitu. Nah, makanya itu di hotel itu disetting supaya tamu itu terpenuhi rasanya, yaitu rasa nyaman dan tenteram tadi. Ini mengenai dua hal yang sangat atau harus diperhatikan ketika kita berada di hotel. Tidak di hotel saja, saya kemarin juga di rumah sakit itu mau ke lantai 27, ternyata juga di rumah sakit itu liftnya juga diberikan pin, ya, sehingga kita mau naik turun harus menunggu security dulu untuk membukanya. Nah, saya simpulkan dua hal yang kalian mesti hati-hati. Satu adalah membuka pintu emergensi yang di koridor itu, ya, supaya itu karena bisa tertutup dan tidak bisa juga dibuka dari luar. Itu yang pertama diperhatikan. Yang kedua, jangan sampai ketika kalian berada atau menuju ke lift, naik turun lift itu tidak membawa kunci kamar, karena lift rata-rata sekarang di modernisasi ini adalah lift itu dibingkai pin demi keamanan para tamu-tamu hotel. Dua hal itu hati-hati, jangan yang sepele, daripada kita nanti
tidak efisiensi waktunya, yang kedua juga rasa malunya ada. Saya pikir ini saja. Semoga ini bisa membuat atau menambah wawasan bagi siapa saja yang memerlukan, khususnya bagi pelajar SMK atau akademi perhotelan yang sedang mempelajari dunia perhotelan. Jumpa di video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.